bicarakan hari ini yaitu yang pertama apa itu data, yang kedua satuan ukuran data, selanjutnya ketiga apa itu analisis data, keempat mengapa perlu analisis data, dan apa itu interpretasi data. Oke ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah untuk mencari suatu data tertentu, kemudian memfilter data dengan kriteria tertentu, lalu membandingkan suatu data, mengurutkan suatu data, dan menyimpulkan dari suatu kumpulan data. Oke? Sebelum Bapak lanjut, ada yang tahu apa itu data? Oke? Oke, data digunakan untuk menentukan suatu nilai. Ya. Data dari keterangan di sini yaitu keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian atau analisis kesimpulan. Jadi data itu digunakan untuk menyimpulkan sebuah perkumpulan data, ya, digunakan untuk menyimpulkan sebuah kumpulan data. Data itu ada dua macam. Yang pertama data kualitatif dan data kuantitatif. Sebelum lanjut ke data, apa itu data kualitatif? Ada yang tahu contoh dari data kualitatif? Ya, apa? Jenis rambut, warna kulit, dan warna mata. Ya, jadi data kualitatif itu digunakan hanya untuk menganalisis, hanya untuk melihat, ya, untuk mendata sesuatu dan tidak bisa dihitung. Seperti contohnya jenis rambut, warna kulit, dan warna mata. Itu tidak bisa dihitung, hanya bisa dilihat. Kemudian ada juga namanya data kualitatif. Data kualitatif itu apa, Nak? Ada tahu contohnya? Ya. Jumlah siswa, luas ruangan kelas, luas lapangan sepak bola, dan lain-lain. Oke. Data kualitatif adalah data atau berupa informasi yang berupa numerik yang dapat dihitung dan diukur. Seperti tadi contohnya, untuk menghitung luas lapangan, untuk menghitung jumlah murid, dan lain sebagainya. Oke, kemudian satuan dalam ukuran data di sini ada ukurannya, ya, Nak, ya. Yang pertama ada byte, kemudian ada kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte, ada terabyte, dan ada petabyte. Di situ ada ukuran-ukurannya. Oke, selanjutnya ada yang tahu sebelum Bapak lanjut ukuran ini digunakan untuk apa? Ada yang tahu tidak? Ukuran data, ya, berupa megabyte ini dibutuhkan untuk suatu ukuran komputer, biasanya kayak RAM, terus penyimpanan eksternal seperti hard disk, ya, seperti flash disk, itu membutuhkan satuan ukuran dan ukuran data. Selanjutnya, apa itu manfaat dan fungsi data? Yang pertama yaitu acuan kegiatan. Jadi kalau kita sudah mempunyai data, itu bisa untuk mengacu, ya, untuk mengacu data. Jadi kegiatan kalian itu tidak akan seperti contohnya mendata sebuah siswa yang sedang P5. Berapa jumlah siswanya? Nah, itu untuk menentukan suatu kegiatan. Terus selanjutnya dasar perencanaan. Misal kalian ingin membuat sebuah kue, misal, kita juga membutuhkan sebuah data. Apa itu data yang pertama? Misal kebutuhan tepung terigu itu berapa ukurannya. Terus selanjutnya minyak. Terus selanjutnya apa lagi? Susu dan lain sebagainya. Itu perlu didata. Kemudian selanjutnya untuk dasar pengambilan keputusan. Misal kalau seandainya kalian membuat sebuah kue, ya, untuk membuat sebuah kue, kalian juga harus menentukan misal kebutuhan
kebutuhan kue ini berapa orang? Kalau misal kebutuhan kue ini untuk 10 orang, berarti kalian harus mendata ya. Kebutuhan tepung terigu berapa kilo, terus selanjutnya kebutuhan gula berapa kilo, itu harus didata dengan tepat. Kemudian akan menentukan sebuah keputusan. Terus selanjutnya untuk bahan evaluasi. Ketika kalian membuat sebuah kue, ternyata kok kue itu kurang misal, ya otomatis itu untuk bahan evaluasi. Apakah kekurangan itu apa? Apa misal dia kurang manis? Oh berarti kalau misal kurang manis, misal data yang dibutuhkan gula 1 kilo, ternyata kue itu masih kurang manis, otomatis akan ditambah gulanya ya, dan ditambah resep-resep yang lain supaya kue itu akan menjadi enak. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data adalah proses pengumpulan data dan pengorganisasi data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk menginterpretasi, yaitu menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian interpretasi data adalah untuk memberikan kesan, pendapat, atau pandangan terhadap suatu investasi. Juga dapat berarti menafsirkan data sehingga data menjadi bermakna. Selanjutnya mengapa memerlukan data? Mengapa memerlukan analisis data? Ada yang tahu? Pak. Ya? Analisis data untuk mengambil keputusan dalam suatu data. Contohnya, menentukan ukuran garis rangka. Ya. Jadi data itu dibutuhkan untuk mengevaluasi, menyimpulkan ya, dan melihat. Data itu nanti misal kayak ukuran baju ya. Ukuran baju kelas 7A. Nanti didata, ada yang ukuran L, ada ukuran M, ada ukuran XL. Nanti didata berapa jumlah ukuran L-nya, berapa jumlah ukuran M-nya, dan lain sebagainya. Nanti di situ ketika kita membuat data, ada yang dinamakan dengan rata-rata ya. Rata-rata. Di materi selanjutnya nanti kita akan menghitung sebuah rata-rata ya. Rata-rata ini digunakan untuk apa nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Untuk mencari nilai apa? Yang paling banyak. Misal dananya ukuran L-nya ada 5, ukuran M-nya ada 10. Terus ukuran S-nya ada berapa? Nanti dihitung rata-ratanya. Selanjutnya 8 menit guys. Nah, analisis data ini juga digunakan untuk menyimpulkan kita dalam membeli sebuah flash disk ya. Misal contoh kalian untuk membuat sebuah project yang Bapak bilang tadi, membuat kue ya. Membuat kue, kemudian kalian videokan video itu, kemudian kalian kumpulkan. Misal video itu dikumpulkan ke bapak ibunya, kemudian ukuran video nanti menentukan jumlah flash disk yang kita gunakan ya. Seperti misal kita membuat sebuah konten pembuatan kue misal. Nanti kita rekam di situ, kemudian hasil rekamannya kita edit ya di Canva atau aplikasi lain. Kemudian muncul ukuran videonya ya. Nah, dari situ untuk mengumpulkan data itu kalian juga harus menentukan ukuran flash disk-nya berapa. Misal videonya ukurannya ada di sini tadi ada 200 megabyte ya, atau misal 2 giga aja lah, 2 gigabyte. Nah, kalau misal kalian beli flash-nya 1 gigabyte, otomatis tidak akan cukup. Berarti kita harus minimal di atas
Kemudian untuk menganalisis data kita membutuhkan sebuah aplikasi, ya, aplikasi pengolah data. Aplikasi yang sering kita gunakan yaitu Microsoft Excel, ya. Microsoft Excel ini adalah software yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisa data-data dan mempresentasikan ke dalam bentuk tabel atau grafik atau diagram. Ada yang sudah pernah menggunakan Microsoft Excel? Belum? Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas dan kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Microsoft Excel. Jenis data di dalam Microsoft Excel juga ada 3. Yang pertama ada angka, kemudian ada huruf, kemudian ada apa? Apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jenis data. Ya. Oke, ini ya apa namanya? Aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data. Yang pertama ini ada apa? Ada menu bar. Menu bar ini digunakan untuk misal di sini ada file, home, insert, page layout dan seterusnya, ya. Ini digunakan untuk melihat apa namanya? Mengetahui fungsi dari menu bar. Di home nanti ada yang namanya toolbar copy, ya. Terus selanjutnya ada lagi untuk mengatur paragraf dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada baris, ya. Ini namanya baris data atau baris, ya. Kalau yang ini namanya, kalau yang ke samping ini, kalau yang vertikal ini kalau yang lurus seperti ini, ya, ini namanya baris. Yang untuk yang lurus ke atas ini namanya apa? Namanya kolom, ya. Nah, di antara kolom dan baris maka akan ada pertemuan yang namanya sel. Nih, pertemuan antara kolom dan baris yang namanya sel. Baris itu apa namanya, ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian perhatikan, kemudian kolom ada A, B, C, D dan seterusnya. Oke. Nah, jika ada di dalam sini, maka misal baris ke-6 kolom I, jadi dinamakan dengan sel I6. Kalau misalnya di sini, misal ini ada sel kolom N, ini baris ke-6, maka dinamakan dengan sel N6. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi ini kita cukupkan di sini. Materi selanjutnya kita akan menghitung rata-rata dari sejumlah data yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi diharapkan untuk pertemuan selanjutnya minggu depan jangan sampai ada yang tidak masuk lagi. Seperti sekarang ini kan nihil, ya. Jadi kalau misalnya aktif masuk, maka akan apa namanya mengikuti pelajarannya, ya. Oke. Sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya kita membaca bareng-bareng membaca hamdalah, yaitu alhamdulillah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.